Halo guys, jumpa lagi channel saya Rahmat Sugiana guys. Kali ini saya uji coba Pertier, dimana Pertier ini bisa digunakan untuk pemanas dan pendingin untuk ini ya, dispenser ya. Jadi kali ini untuk uji coba ini saya gunanya sih untuk menyejukkan ruangan ya. Jadi supaya ruangan suhunya itu tidak panas ya, jadi untuk menyejukkan saja, bukan sebagai pengganti AC. Kalau untuk pengganti AC mungkin kita membutuhkan lebih banyak lagi Pertier. Kali ini saya uji coba sampai mana kinerja Pertier ini, sistem 12 volt, sampai berapa derajat ya untuk suhunya. Jadi saya ingin mengetahui si kinerja dari Pertier ini, seberapa derajat dia bisa mengalami pendinginan dan menyebabkan ruangan atau area yang kita mau disejukkan ruangan itu kira-kira berapa derajat ya guys. Jadi ini saya sudah merakit beberapa komponen, di mana di sini ini ada satu set Pertier ya. Di Pertiernya ada di sini ya guys, di spon ini. Jadi sisi yang bagian panas arahnya ke belakang, yang ada heatsinknya ini sisi panas, itu bisa menimbulkan panas atau hangat ya. Untuk biasanya kalau di dispenser di situ dia ada pengaturan panas dan dingin untuk air ya. Jadi sekarang ini saya mau uji cobanya untuk pendingin ruangan. Ya lebih detailnya sih mungkin untuk menyejukkan ruangan. Kalau mendinginkan sih belum bisa, karena Pertiernya cuma satu. Ini hanya uji coba dulu sebatas mana Pertier ini bisa bekerja di suhu untuk menyejukkan ruangan. Dan di wattmeter ini saya pakai ini ya, trafo seperti ini guys. Ini mungkin wattnya kecil ya, sekitar 45 wattan kayaknya. Ini sistem 12 volt trafo ini. Dan si Pertier ini saya hadapkan di belakang kipas agar suhu yang sejuknya ini ketarik dengan oleh kipas. Jadi nanti sebatas mana dia bisa dingin. Dan di sini kita bacakan saja di wattmeternya ya guys. Untuk ampernya sendiri di komponen Pertier ini, atau satu set cap Pertier ini sekitar 3,62 ampere ya. Dan bekerja di 11,98 volt. Terfokus ya, 11,91 volt ya, kurang lebih lah sekitar hampir 12 volt lah, bisa kita bilang seperti itu. Dan di sini memakan 42 watt ya, atau 43 watt lah untuk sistem kerja dari Pertier ini, sistem 12 volt. Jadi sekitar 43 wattan ya. Dan watt peaknya di sini terbaca, watt tertingginya ya, watt tertingginya itu sekitar tadi watt peak WP. Nah ini 50,1 WP sistem kerja dari Pertier ini. Dan di sini, nah ini menunjukkan tingkat derajat atau tingkat suhu dingin dari Pertiernya itu sendiri guys ya. Dan di sisi ini ya, yang ada heatsink ini
suhu panas ya, saya baru punya satu pengukur suhu ya. Ya mau nggak mau saya dipasang di suhu dingin saja biar tahu sampai berapa derajat sistem Pertier ini bisa bekerja untuk mendinginkan atau menyejukkan ruangan lah. Dan di sini terbaca sudah 9,4 derajat ya guys. Di suhu Pertier ini udah terbaca 9,4 derajat Celcius untuk mendinginkan ruangan atau mendinginkan kipas ke badan saya ini. Di sini sedikit demi sedikit Pertier suhunya ini mendingin ya, jadi menurun. Bisakah sampai 0 derajat atau sampai minus dari 0 derajat? Makanya saya lagi uji coba satu unit Pertier ini sebatas mana dia bisa mendinginkan suhunya agar untuk menyejukkan ruangan ya guys, dengan bantuan kipas angin ini ya. Dan ini sedikit demi sedikit menurun ya, tapi entah kenapa ini naik kembali di 9,2 derajat Celcius. Apa mungkin dari pengaruh dari ruangan itu sendiri, area dari luar atau area ini kan Pertiernya tidak tertutup ya guys, jadi terbuka. Mungkin dari suhu dari ruangan mungkin bisa berpengaruh terhadap Pertiernya. Makanya Pertier ini kurang stabil ya, jadi kadang naik kadang turun. Coba nanti kita lihat lagi, nanti akan menurunkah suhunya lagi kembali pada saat ini nih. Sekarang lagi naik, nah ini lagi naik terus turun lagi, naik turun lagi di 9,5 derajat Celcius. Saya menggunakan Pertier yang 12, saya lupa kodenya, 12706 atau 12 berapa ya, pokoknya belakangnya 06 sih. Saya pengen uji coba lagi yang belakangnya 15 ya, 715. Cuma barangnya masih belum datang, masih order, jadi saya menggunakan yang ada dulu, Pertiernya di 12706. Nah ini menurun kembali guys, 9,9 derajat suhunya. Oh naik lagi. Mungkin berpengaruh ya di suhu ruangan yang ada di tempat saya ya. Jadi Pertier pengukur suhu ini sangat sensitif sekali. Jadi suhu dari Pertier ini berpengaruh terhadap suhu ruang. Nah ini menurun 9,9 derajat, tadi 10 derajat. Nah menurun kembali guys, 9,8 derajat. Tapi sedikit demi sedikit suhu dinginnya ini ada ya guys. Jadi dari suhu dingin yang dari Pertier ini terhempas keluar oleh angin dari kipas angin ini, jadi sudah terasa sedikit demi sedikit ya. Cuma saya ingin sampai benar-benar terasa sebatas mana Pertier ini bisa bekerja untuk mendinginkan area atau ruangan ya.
kembali 9,8, turun 9,7. Ini sudah 10 menit berjalan ya, 10 menit berjalan saya memvideokan rangkaian Vertier ini pada sistem 12 volt menggunakan trafo apa ya ini ya, pokoknya sistem 12. Dan sistem kerja dari Vertier ini dari berapa volt ya, dari 8 volt sampai 15 volt maksimal, cuma jangan sampai lewat dari 15 volt ya guys, takut Vertiernya rusak. Jadi sistem kerjanya ya usahakan di bawah 15 volt atau ya 12 volt lah, paling kecil mungkin 10 atau 8 volt, tapi sekali ini saya coba di 12 volt. Dan di sistem kerjanya di 12 volt tadi saya sudah bacakan. Nah, ini terbaca 3,69 ampere di sistem 11,98 ya, di 42,9 volt 42,9 watt. Ya, di sini WP-nya terbaca 50,1 WP ya tadi. Baru 11 menit Vertier ini bekerja dan sekarang menunjukkan 9,7 derajat Celcius, naik lagi. Mungkin biar nggak durasinya panjang, saya skip aja kali ya untuk video ini. Nanti sebatas mana dia dapat menurunkan suhunya pada Vertier ini untuk suhu dinginnya. Oke guys, sekarang kurang lebih udah berapa menit ya, mungkin 30 menit ya berjalan. Di sini suhunya sudah 9,1 ya, tadi tuh sempat turun di 9,0 derajat. Dan mungkin kemungkinan di sini berpengaruh ke suhu ruang ya, dimana suhu ruang saya sekitar 32 derajat ya tanpa kipas. Jadi bilang panas ya, kalau 32 derajat itu sangat panas ya, jadi tanpa kipas. Makanya si pengukur suhu untuk Vertier ini dia tidak maksimal bekerjanya, dan Vertier juga tidak bekerja dengan maksimal juga sepertinya. Jadi naik turun guys, jadi suhu dari Vertier ini naik turun. Tadi sempat di 9,0 derajat, terus naik kembali, dan sekarang turun kembali. Jadi tidak stabil ya, mungkin membutuhkan waktu yang lumayan lama sih untuk mengetahui kinerja dari Vertier ini, atau bisa jadi karena di ruangan terbuka, jadi suhu ruang berpengaruh terhadap Vertier ini ya. Mungkin next time saya bikin box ya, bisa dibilang seperti kulkas mini ya, cuma nanti saya fungsikan untuk penyejuk ruangan, dan mungkin nanti untuk Vertiernya itu sendiri saya akan tambahkan lagi agar bisa meminimalisir dari suhu ruangan. Dan ya, mudah-mudahan bisa dapat bekerja dengan sebagaimana mestinya dan semaksimal mungkin. Saya sudah jadi boxnya seperti ini,
dari aluminium mungkin guys. Fungsi dari box aluminium ini agar dapat suhu dingin dari peltier ini dapat merata ya guys. Jadi saya menggunakan plat aluminium yang saya bikin bentuk box nanti seperti ini, dimana nanti si posisi peltier yang suhu dinginnya saya tempelkan di plat aluminium ini agar dinginnya itu bisa merata ya guys. Ya saya harapkan ya seperti itu. Jadi nanti pada saat peltier ini bekerja, mungkin nanti saya kasih kipas untuk outdoornya ya, untuk keluar udara dinginnya. Nggak tahu nanti bisa maksimal apa seperti apa, nanti saya bikin video-video selanjutnya untuk eksperimen untuk penyejuk ruangan, dimana ruangan yang di rumah saya ini sekitar 32 derajat ya. Kalau menurut saya juga lumayan agak panas ya. Jadi harus menggunakan kipas angin agar tidak terlalu panas di ruangan itu sendiri. Dan di sini nanti ya coba nanti kita bikin video selanjutnya aja. Sudah 30 menit mungkin sudah berlalu ya, udah lumayan lama ini, tapi saya masih belum mendapatkan titik dingin ya, titik dingin puncak atau titik dingin di level rendah, paling rendah sekali. Baru 9 derajatan ya tadi, untuk level tingkat dinginnya itu baru 9 derajat, belum sampai minus dari 0 derajat ya. Baru 30 menit mungkin. Nah, ini harus lama ya sistem kerjanya untuk sampai minus 0 derajat saya biarkan seperti ini. Dan lumayan kalau saya untuk memvideokan, durasinya juga agak panjang ya guys. Jadi ini juga saya sudah potong-potong, tapi durasinya juga masih panjang juga guys. Oke, kita sudah mendapatkan di sini watt hour-nya. Watt hour itu sudah menghisap dayanya sebesar, oke, kita bacakan ampernya dulu, 3,64 ampere di 11,60 sampai 75 ya, 11,75 volt di 43,4 watt. Dan di sini 50,1 W masih tetap, dan 3,416 Ah ampere hour, 40,3 watt hour. Sudah menghabiskan energi sekitar 40,3 watt hour ya di sistem 12 volt. Dan nanti kalau saya akan terapkan sih di sistem PLTS, kalau seandainya sampai berhasil dan bisa saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara saya menggunakan jaringan listrik rumah, dan dimana PLTS saya di sini masih terus mencharging. Ini bekerja 24 jam guys. 24 jam tuh operasionalnya cuma malam aja. Dari pagi ketemu dari sore ketemu pagi guys. Sistem kerjanya seperti itu. Terus kalau dari pagi sampai sore dia mengecas untuk mengisi
daya simpan dari PLTS. Begitu malam hari ketemu pagi, dia bekerja untuk penerangan rumah yang ada di sini guys. Jadi bekerjanya 24 jam. Pagi ngecas, sore dipakai energinya. Dan ini nanti akan saya terapkan di sistem pendinginan udara untuk menyejukkan ruangan menggunakan Pertier dispenser ya, Pertier dispenser. Nanti mungkin saya tambahkan beberapa Pertier agar membantu tingkat kedinginan penyejukan udaranya agar bisa maksimal. Boxnya sih sudah hampir jadi guys, cuma nanti saya akan mendesain beberapa alat-alat seperti kipas, fan exhaust yang kecil seperti ini ya, fan exhaust laptop. Cuma saya nanti pengennya yang turbo guys, yang kenceng ya fansnya. Ini kan nggak terlalu kenceng untuk anginnya, agar kalau kenceng kan bisa saya gunakan untuk pengganti kipas seperti ini. Jadi mungkin nanti di ruangan saya taruh, dan sebagaimana nanti si Pertiernya ini dapat bekerja untuk menurunkan suhu yang ada di ruangan, di suhu ruangan lah ya mungkin. Dan di sini naik turun guys, karena tidak saya tutup close seperti ini ya, kurang lebih 9 derajat sampai 10 derajat untuk sampai 11 derajat lah untuk ininya naik turun ya. Ini udah 9 derajat dia naik lagi. Nah, tidak 11 derajat dia turun lagi. Mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk sistem kerja Pertier seperti ini. Karena Pertiernya cuma satu guys. Mungkin kalau 2 atau 3 atau 4 mungkin bisa maksimal untuk sistem kerjanya. Dan heatsinknya mungkin saya akan lebih dibesarkan lagi ya, heatsink bagian belakang, agar untuk suhu panasnya ini tidak, agar stabil lah, bukannya tidak terlalu panas, jadi agar stabil. Ini kan kurang lebih mungkin kita bisa cek ya. Saya cabut dulu ini kira-kira berapa derajat ya suhu panasnya. Saya cabut di suhu dinginnya. Ini sudah berembun ya guys, dan ini sangat dingin sekali. Oke, saya ada lap, saya lap dulu guys. Saya lap dulu, terus saya tempelkan di heatsink yang panas ini ya. Ini kalau saya pegang ini suhunya naik ya, 30 derajat ke atas. Ini suhu badan saya, suhu tangan nih. Kalau saya kekep gini nih si pengukur suhunya. Nah, ini suhu tangan saya sekitar segini, 32,9. Oh, sampai 33 derajat. Naik terus nih guys, mungkin nyampe 40 derajat. Nah, sekarang saya tempel di heatsink. Heatsink mana ya, saya naruhnya di mana ini? Oke, mungkin di sini. Dan sistem pemanasnya heatsink ini hampir sama dari suhu badan saya ya guys, sekitar 33,8 derajat ya. Jadi nggak terlalu panas juga guys, nggak panas lah, bukannya nggak terlalu panas. Kalau sampai 100 mungkin panas, tapi di sini kenyataan enggak, karena ada fans yang
menyedot udara keluar ya guys. Nah di sini suhu heatsinknya ya, suhu Peltier sisi bagian belakang atau sisi yang bagian panas sekitar 35,8 derajat Celcius. Ini makin naik ya, terus makin naik, cuma stabilnya di angka berapa nih, ntar kita lihat. Ini sampai 36,1. Oke, ini sampai 36,7. Mungkin bisa nyampe 3 atau sampai 39 ya. Nyampe nggak 39 derajat ya? Oke, kayaknya terhenti di 36,7 guys suhunya. Iya, berhenti di 36,7 derajat. Ini suhu maksimal dari suhu panas dari Peltier ini sekitar 36,7 derajat guys. Oke, kita kembalikan di suhu dingin coba ya guys. Nah ini suhu ruang saya nih. Ini saya tidak pegang menggunakan tangan ya. Kita lihat di suhu ruang ya, kira-kira berapa derajat. Suhu badan saya sih tadi sekitar 32 derajat guys. Mungkin pengaruh ke kipas atau gimana nih. Coba kita lihat saja sampai berapa derajat. Terus menurun ya. Kalau di bawah di suhu saya mungkin Peltier ini sudah dapat bekerja dengan sebagaimana mesinnya. Suhu saya kan 32 derajat. Kalau Peltier ini pengukur suhu ini saya tidak tempelkan di Peltier atau untuk mengukur suhu ruang aja, berarti Peltier ini dapat bekerja ya guys. Suhu saya 32 derajat. Nah ini terus menurun guys. 33,2. Oke, terus masih terus menurun. Oke guys, terhenti di 32,1 derajat ya. Ini sudah tidak bergerak lagi nih guys. Berarti suhu ruang yang ada di rumah saya ini sekitar 32,1 derajat. Ini lumayan agak panas ya. Tapi menurun sedikit sih. Tadi suhu saya berapa kalau saya pegang? Kayaknya tadi 33 lebih ya, 33. Ini kalau saya pegang seperti ini tuh, di atas 33 derajat guys suhu saya. Jadi Peltier ini bisa bekerja ya untuk ini mendinginkan lagi, untuk menyejukkan ruangan. Coba saya pasang lagi di suhu dingin guys sekarang. Oke, kira-kira sudah berapa derajat? Ini saya pasang di suhu dingin ya, di sistem Peltier saya. Ini sudah 12,0 derajat. Terus menurun sedikit demi sedikit, terus menurun.
Oke, berhenti di 11,2 derajat guys. Kok masih naik? Oke, tadi suhunya tidak stabil guys. Dia tadi di pertama tadi bisa nyampe 9 derajat ya. Sekarang suhunya kembali meningkat di 11,4 derajat. Tapi sedikit untuk menurunkan suhu ruang ya, udah lebih dari suhu badan saya. Suhu badan saya sekitar 33 atau 34 derajat, dan suhu ruang tadi 32,1 ya. Suhu dingin di Pertier sekarang 11,3. Oke guys, mungkin gitu aja dulu guys. Mungkin dari Pertier ini hanya 11,3 derajat untuk tingkat kedinginannya. Jadi lumayan bisa menurunkan suhu ruangan yang tadi 3,3 berapa tadi saya lupa, 3,1 ya, 3,1 derajat. Sedangkan suhu badan saya tadi 33 derajat. Bisa membantu sedikit untuk ruangan. ahas dan 52,6 watt hour. Kurang lebih hampir 1 jam ya kali ya. Mungkin butuh waktu yang lama untuk mendinginkan ruangan. Cuma satu Pertier. Oke guys, mungkin gitu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel saya. Sekian, see you, bye guys. Kita lanjut di video selanjutnya tentang uji coba Pertier nanti guys. Saya buatkan boxnya agar lebih maksimal untuk suhu udara dinginnya nanti. Mudah-mudahan bisa maksimal. Oke guys, bye bye.